Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faryatala Afriani dari Prodi Kepelatihan Olahraga dengan NIM 230871110. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu konsep dasar pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa di perguruan tinggi. Konsep pendidikan Pancasila adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan program studi masing-masing yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila adalah sebagai kewajiban akademik, hakikat, inti, tanggung jawab moral dan sosial mahasiswa. Sebagai calon pemimpin bangsa dan warga negara Indonesia, pendidikan Pancasila dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dari bangsa Indonesia dalam hal memperkokoh jiwa kebangsaan, cinta tanah air, semangat persatuan, toleransi, demokrasi, dan keadilan. Yang kedua, landasan filosofis, historis, yuridis, dan budaya pendidikan Pancasila. Berikut ini penjelasan mengenai keempat landasan pendidikan Pancasila tersebut. Yang pertama, landasan historis. Pada landasan pendidikan Pancasila ini terdapat beragam fakta sejarah yang dijadikan bahan ajar. Segala fakta tersebut ditulis untuk dipelajari oleh peserta didik. Di antara mencakup informasi sejak masa prasejarah, sejarah kerajaan di Nusantara, masa kolonialisme hingga perjuangan menuju kemerdekaan. Yang kedua, landasan kultural. Pancasila diklaim sebagai wujud kebudayaan bangsa Indonesia, cerminan terhadap kehidupan bernegara yang bermuat di dalamnya mesti diteruskan ke generasi terbaru. Dalam landasan ini, aspek kultural yang dijadikan landasan dapat berupa adat, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, hingga tulisan. Yang ketiga, landasan yuridis. Landasan ini berhubungan dengan berbagai aturan perundang-undangan menjadi dasar pendidikan Pancasila. Secara yuridis, Pancasila secara hukum diakui sebagai dasar negara lewat pembukaan UUD 1945. Yang keempat, landasan filosofis. Pancasila dibuat berdasarkan pemikiran-pemikiran filsafat mengenai bangsa Indonesia. Dengan begitu, suatu yang filosofis digunakan sebagai bahan pengembangan pendidikan Pancasila. Dalam praktiknya, nilai-nilai filosofis tertuang dalam Pancasila digunakan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Melalui hal tersebut mencerminkan Pancasila sebagai aspek filosofis negara Indonesia tersebut. Yang ketiga, yaitu tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila adalah untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki sikap, pemikiran, dan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Landasan dari pendidikan Pancasila terdiri dari 4 aspek, yaitu landasan historis, landasan kultural, yuridis, dan filosofis. Dan yang tadi materi 1 dan 2, yang selanjutnya itu materi 3 dan 4. Yang pertama, proses tumbuhnya bangsa dan kebudayaan Indonesia. Proses terbentuknya budaya nasional adalah pada awalnya budaya-budaya di seluruh Indonesia dipersatukan, dan puncak dari budaya-budaya daerah inilah yang terjadi budaya nasional. Kemudian budaya daerah yang menjadi budaya nasional diisi oleh nilai-nilai dan norma-norma nasional sebagai pedoman bagi seluruh bangsa. Proses tumbuhnya pemerintahan yang teratur di Nusantara. Perkembangan ilmu pemerintahan yang terjadi di dunia beserta latar belakang yang mendorong perkembangan ilmu pemerintahan tersebut. Generasi pertama dari ilmu pemerintahan yang ada di Indonesia ini terjadi pada zaman Kerajaan Indonesia. Ciri-ciri dari ilmu pemerintahan yang ada di generasi pertama adalah sifat dari ilmu pemerintahan yang sangat kedaerahan. Generasi kedua dari ilmu pemerintahan ini terjadi sejak adanya kedatangan Belanda di Indonesia dan berjalan hingga tahun 1950-an sampai generasi kedua, itu ilmu pemerintahan sudah mulai dipelajari sebagai salah satu bentuk dari ilmu hukum. Ilmu pemerintahan pada generasi ketiga terjadi mulai zaman 1950-an hingga zaman sekarang.
Ilmu pemerintahan yang ada di generasi ketiga sudah dipelajari sebagai bagian dari ilmu politik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah generasi ketiga, ilmu pemerintahan yang sedang memasuki generasi keempat di masa ilmu pemerintahan dipelajari secara khusus dan tidak menjadi salah satu bagian dari ilmu hukum ataupun ilmu politik. Ilmu pemerintahan adalah salah satu ilmu yang mempelajari mengenai sistem manajemen yang digunakan pada lembaga pemerintahan yang ada di suatu negara. Oleh karena itu, ilmu pemerintahan akan mempelajari mengenai cara pengorganisasian lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan administrasi negara lainnya. Selanjutnya, perlawanan melawan pemerintahan pada abad ke-20. Sejak abad ke-16, bangsa Eropa banyak yang datang dan singgah di Nusantara. Pada awalnya, kedatangan bangsa asing semakin serakah. Mereka menerapkan kolonialisme dan imperialisme untuk mendapatkan kekayaan dalam Nusantara. Kolonialisme berasal dari kata koloni, bahasa Latin kolonia yang artinya tanah jajahan. Tujuan politik kolonial yaitu menguras sumber-sumber kekayaan daerah koloni untuk kepentingan industri negara-negara kolonial. Sedangkan imperialisme berasal dari kata imperator yang artinya pemerintah. Dalam perkembangannya, imperialisme memiliki arti suatu sistem penjajahan langsung suatu negara terhadap negara lain. Antara kolonialisme dan imperialisme sulit dipisahkan, kedua saling terkait satu sama lain. Bagi negara kolonialisme, khususnya Indonesia, tindakan kolonialisme dan imperialisme memberikan dampak negatif yang besar dalam berbagai bidang baik politik, ekonomi, ataupun sosial, sehingga munculnya perlawanan kepada negara kolonial di berbagai daerah. Sebelum abad ke-20, perlawanan bangsa di Indonesia memiliki ciri antara lain perjuangan bersifat lokal atau kedaerahan. Secara fisik dengan menggunakan senjata tradisional, dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik seperti bangsawan atau tokoh agama, bersifat sporadis dan musiman. Namun perlawanan semacam itu gagal dan dapat diberantas oleh penjajah. Setelah abad ke-20 dikenal sebagai masa pergerakan nasional. Bangsa Indonesia berjuang kemerdekaan dengan menggunakan organisasi yang bersifat modern, lebih terarah dan terorganisasi, bersifat nasional dan dipelopori oleh kaum terpelajar. Yang selanjutnya masa awal kemerdekaan Indonesia 1945 sampai 1959. Masa awal kemerdekaan 1945-1959. Berikut adalah bentuk kehidupan Indonesia pada rentan tahun 1945 dan 1959. Kehidupan politik. Keadaan kehidupan politik Indonesia pada masa itu dapat dikatakan tidak stabil. Faktor internal di mana berada dalam dan juga faktor eksternal pada bagian dasar luar, dari luar. Berikut ini ketidakstabilan yang dimana berasal dari dalam. Adanya sebuah bentuk dari persaingan dari berbagai macam partai politik Indonesia yang dimana memiliki berbagai macam ideologi guna untuk mencapai partai yang dimana paling berpengaruh di Indonesia. Adanya sebuah dari gangguan keamanan yang dimana berasal dari dalam negeri. Yang ketiga, pada Indonesia pada saat itu masih mencari sebuah bentuk dari pemerintahan yang dimana dapat digunakan oleh Indonesia pada saat itu, sehingga terjadi beberapa kali perubahan sebuah sistem dan pemerintahan. Berikut ketidakstabilan yang berasal dari luar. Yang pertama, kembalinya pasukan sekutu ke Indonesia yang dimana keadaan sekutu tersebut diboncengi oleh Nika yang dimana akan melakukannya. Yang kedua, Jepang masih mempertahankan status quo yang dimiliki oleh Jepang pada abad saat tersebut. Yang B, melakukan pembentukan lembaga kelengkapan negara, bentukan kementerian atau departemen. Yang pertama, pemerintahan di sini adalah orang-orang yang mana memiliki tugas untuk membantu pekerjaan presiden, yang mana memiliki tanggung jawab untuk diselesaikan kepada presiden pula. Kemudian seseorang presiden itu sendiri kemudian memiliki sebuah hak prerogatif yang dimana dapat digunakan untuk mengangkat dan juga menghentikan menteri yang dimiliki.
Berikut adalah daftar kementerian yang ada pada saat itu. Yang pertama, Departemen Dalam Negeri, RAA Wiranata Kusuma. Departemen Luar Negeri, Mr. Ahmad Subarjo. Departemen Keuangan, Mr. A.A. Maramis. Departemen Kehakiman, Profesor Mr. Dr. Soepomo. Departemen Kemakmuran, I.R. Surahman. Departemen Keamanan Rakyat, Supriyadi. Departemen Kesehatan, Dr. Buntaran Martomodojo. Pengajaran, Departemen Pengajaran, Ki Hajar Dewantara. Departemen Penaraman, Mr. Amir Saifuddin. Departemen Sosial, Mr. Iwa Kusumati. Departemen Pekerjaan Umum, Abi Kusno Tojosrojoso. Departemen Perhubungan, Abis Jono Trokjo Tusojo. Melakukan perbuatan dari Komite Nasional Indonesia di daerah. Dari semua hasil rapat KINP dibuka pada tanggal 16 Oktober 1945, yang dimana Wakil Presiden dari Republik Indonesia kemudian membuat sebuah surat keputusan nomor 9, yang dimana adanya sebuah kekuatan yang juga berwenang dan yang dimana akan diberikan kepada KNIP untuk membuat dan juga menetapkan garis besar haluan negara, di mana ada sebelum MPR kemudian dibuat. Selanjutnya, masa Orde Lama 1959 sampai 1966 adalah masa ketika Presiden Indonesia Soekarno berkuasa di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Demokrasi terpimpin sendiri adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Yang kedua, selanjutnya masa Orde Baru 1966 sampai 1998 adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lainnya, Orde Baru diawali dengan keluarnya surat perintah 11 Maret 1996. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela dan pengingkangan kebebasan berpangkat. Selanjutnya, masa reformasi 1988 sampai sekarang. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat jatuhnya Soeharto. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden, yaitu B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Isu-isu selama periode ini diantara dorongan untuk menerapkan demokrasi dan pemerintahan sipil yang lebih kuat, elemen militer yang mencoba untuk mempertahankan pengaruhnya, Islamisme yang tumbuh dalam politik dan masyarakat umum, serta tuntutan otonomi daerah yang lebih besar. Materi selanjutnya, materi 5 dan 6. Yang pertama, pengertian dan konsep filsafat. Filsafat merupakan induk dari segala ilmu yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi manusia untuk mencari sebuah kebenaran yang hakiki. Dengan demikian diharapkan manusia dapat lebih bisa berpikir kritis dan positif serta dapat menjadi manusia yang bijaksana. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama antara sila yang satu dengan sila yang lainnya untuk bertujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh dan mempunyai beberapa istisila, nilai dan landasan yang mendasar. Yang kedua, Pancasila sebagai suatu sistem. Pengertian Pancasila sebagai suatu sistem yaitu istilah nilai dipakai untuk menunjukkan kata benda abstrak yang artinya keberhargaan.
atau kebaikan. Nilai pada hakikat adalah sifat untuk kualitas yang melekat pada suatu objek. Macam-macam nilai pada sistem Pancasila. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, misalnya kebutuhan makan, minum, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, dan lain-lain. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan aktivitas, misalnya semangat, kemauan, kerja keras, dan ketekunan, dan lain-lain. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian dapat menjadi 4, yaitu nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, dan nilai religius. Dan selanjutnya nilai Pancasila sebagai suatu sistem. Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidato dengan nama Filosofis de Grosland daripada Indonesia Merdeka. Contohnya Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya nilai ketuhanan, kemudian persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan undang-undang yang berlaku. Materi selanjutnya itu materi 7 dan 8. Yang pertama, pengertian filsafat, yaitu segala sesuatu ilmu yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi manusia untuk mencari sebuah kebenaran yang hakiki. Dengan demikian diharapkan manusia dapat lebih bisa berpikir kritis dan positif. Yang selanjutnya Pancasila sebagai etika. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat dan dijabarkan sebagai silsilah Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai sumber etika politik memiliki makna bahwa dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, seluruh aspek yang menyangkut kekuasaan, kebijaksanaan, dan berkaitan dengan publik dan berbagian kewenangan harus berdasarkan legitimasi moral religius, legitimasi hukum, dan legitimasi demokrasi. Legitimasi moral dapat diartikan apabila seseorang memimpin berwenang mengambil keputusan atau kebijakan, masyarakat dapat mengakui, menerima, bahkan dapat menolak kebijakan yang diambil oleh pemimpin tersebut. Legitimasi adalah aturan yang berlaku untuk keterlibatan pengakuan formal, di mana hal itu bisa diartikan sebagai otoritas yang benar atau salah. Legitimasi demokrasi. Bagi sebagian besar ahli teori kejadian global, demokrasi telah menjadi persyaratan mendasar bagi legitimasi pemerintahan di berbagai tingkat tatanan politik global. Etika politik Indonesia. Etika politik adalah praktik pemberian nilai-nilai terhadap tindakan politik dengan mendasarkan kepada etika sendiri, sering dinamakan dengan moral. Sebenarnya etika merupakan cabang dari filsafat dan dalamnya mencakup filsafat moral atau pembenaran. Yang selanjutnya yaitu pengertian legitimasi etis. Legitimasi etis berpersoalan keabsahan kewenangan kekuasaan politik dari aspek norma-norma moral. Artinya setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek-aspek moral. Legitimasi etis, legitimasi dan sosiologi. Legitimasi etis pembenaran atau pengabsahan wewenang negara berdasarkan prinsip-prinsip moral. Legitimasi legalitas, keabsahan kekuasaan itu berkaitan dengan fungsi kekuasaan negara yang menuntut agar fungsi itu diperoleh dan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Legitimasi sosiologis.
di dalam masyarakat yang memungkinkan sebagai besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Materi selanjutnya yaitu 9 dan 10. Pengertian pada makna ideologi. Ideologi berasal dari kata idea, berasal gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar atau cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Mengidentifikasi fungsi ideologi. Ideologi dibutuhkan oleh suatu bangsa untuk mewujudkan tujuan negara. Bagi suatu negara, ideologi merupakan suatu yang berfungsi sebagai pandangan hidup dan petunjuk arah di berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Macam-macam ideologi. Ideologi Marxisme adalah suatu dari macam-macam ideologi yang dibuat berdasarkan bentuk berlawanan Karl Marx terhadap ketidakadilan sistem ideologi kapitalisme. Ideologi sosialisme salah satu dari macam-macam ideologi yang dapat diidentikan dengan ideologi komunisme. Ideologi kapitalisme salah satu macam-macam ideologi yang cukup dikenal di dunia. Kapitalisme dipopulerkan oleh bapa ilmu ekonomi yaitu Adam Smith dan berbagai macam-macam ideologi lainnya. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dasar dan nilai instrumental yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika internal. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Ideologi Pancasila berdasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh kerana itu, dalam Indonesia dan ideologi Pancasila mengakui atas kebebasan hak masyarakat. Selain itu, bahwa manusia menurut Pancasila memiliki kodrat sebagai makhluk kepribadian dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, peran dan fungsi ideologi Pancasila sebagai bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai perekat dan pemersatuan bagi bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Prinsip persatuan Indonesia mendorong rasa nasionalisme dan kesatuan dan dalam kebinekaan. Materi selanjutnya, materi 11 dan 12. Pancasila sumber hukum dasar negara Indonesia. Kiranya dasar hukum tertinggi dalam hierarki ialah UUD 1945 sesuai pasal 7 ayat 1 UU 12 tahun 2011, sehingga dapat dipahami bahwa Pancasila bukan dasar hukum, melainkan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi atau dasar dari segala sumber hukum. Makna dan hakikat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan UU 1945 merupakan suatu tertib hukum tertinggi dan pada hakikatnya kedudukannya lebih tinggi dari batang tubuh UUD 1945. Pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945 harus dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar, rangka, dan suasana bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945. Pengertian sistem dapat juga dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan yang diartikan sebagai suatu susunan ketatanegaraan, yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi negara, baik menyangkut susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing. Hak-hak manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia diterapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan perundangan di bawahnya. Beberapa di antaranya dijamin sebagai dampak dari amandemen Undang-Undang Dasar di era reformasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengurus hal terkait dari hak asasi manusia
di dalam pemerintahan. Sedangkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM didirikan pada masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 1993. Adalah lembaga hak asasi manusia nasional di negara ini. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM bersifat independen dari pemerintah yang memiliki akreditasi dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Soalnya materi 13 dan 14. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila mengandung keyakinan dasar yang berfungsi sebagai panduan dan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi kerangka acuan setiap aspek pembangunan nasional di Indonesia. Ini merupakan konsekuensi pengakuan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai paradigma pengembangan kampus. Pancasila sebagai paradigma berarti Pancasila sebagai kerangka landasan, kerangka cara dan kerangka arah atau tujuan. Pancasila merupakan dasar negara RI yang sudah disusun oleh para pendiri bangsa yang diamanatkan sebagai para penerus hingga sekarang agar menjadi pedoman bangsa. Pancasila sebagai landasan yang utama tidak hanya berlaku dalam suatu unsur saja, namun tepat dalam berbagai unsur, yaitu ilmu pengetahuan, hukum, HAM, sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain. Dalam artinya bahwa Pancasila bisa diterapkan dan dijalankan dalam unsur-unsur tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila tersebut. Sila 1 sampai sila kelima. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berarti salah satu kegiatan kampus memperdalam mahasiswa tentang agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti orang-orang yang berada di kampus harus berlaku adil dan beradab. Adil di sini diartikan sebagai dosen harus mengajarkan ilmu dan mahasiswa mempelajarinya. Beradab di sini artinya harus berperilaku sopan dan santun terhadap orang lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia, berarti semua orang di lingkungan kampus harus bersatu, di mana mahasiswa yang menyatukan ide dan gagasan untuk Indonesia di masa yang akan datang. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, berarti semua orang yang berada di lingkungan kampus mampu berorganisasi dengan cara yang bijak dan bertanggung jawab. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana mahasiswa diajarkan untuk bersosialisasi pada seluruh rakyat Indonesia, misalnya memberikan masukan suara. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Sebagai paradigma reformasi adalah di mana apabila terjadi suatu perubahan ke depannya, maka asumsi-asumsi dasar atau nilai-nilai yang mendukung perubahan tersebut haruslah selalu berlandasan pada Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum dan keagamaan. Hukum. Dengan demikian, pemahaman Pancasila sebagai paradigma hukum integral Indonesia berarti menjadikan Pancasila sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertingkah laku hukum untuk menghadapi segala aspek dan berbagai permasalahan hukum dalam kehidupan bermasyarakat hingga berbangsa dan bernegara yang mencapai tujuan nasional. Keagamaan. Paradigma memiliki pengertian sebagai cara pandang atau landasan berpikir untuk melihat atau menilai sesuatu. Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan beragama artinya kita menggunakan Pancasila sebagai cara pandang dalam membangun kehidupan beragama. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan materi atau terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.